Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh kembali menyapa dan melayani Bapak Ibu sekalian, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami belajar bersyukur kepada Engkau di dalam segala situasi yang kami hadapi. Meskipun kami tahu tidak mudah bagi kami Tuhan untuk melihat satu realita kehidupan yang mungkin sulit untuk kami terima, tapi hari ini kami mengalaminya. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan persekutuan usiawan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sekali lagi menyapa kami, menguatkan kami, dan memberikan kepada kami penghiburan melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan seluruh rangkaian persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan kita ada satu kerinduan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita alami saat ini ya, di dalam hidup ini ada satu realita hidup yang sulit untuk kita mengerti. Satu realita hidup yang membingungkan banyak orang, satu kenyataan hidup yang menggoncangkan bahkan iman sebagian orang Kristen, dan membuat kita bertanya-tanya, di mana Allah ketika segala sesuatu ini terjadi. Nah, ini semua berkaitan dengan satu fakta. Ternyata bahwa di dalam realita kehidupan ini ada satu hal yang kita sebut sebagai penderitaan, kesulitan, air mata, ada begitu banyak bencana, kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita bertanya-tanya. Maka penting Bapak Ibu sekalian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti dengan tepat dan benar tentang relasi atau hubungan antara kita, Allah, dan penderitaan. Nah saudara, dari mana kita berusaha melihat realita kehidupan yang tidak menyenangkan ini? Tentunya adalah melalui dari kebenaran firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini saya ingin mencoba mengajak kita merenungkan tentang 3 hal atau 3 pertanyaan penting. Bapak Ibu sekalian, mengapa dunia yang kita hidupi ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan? Dari mana semua ini berasal? Sehingga kita hari ini melihat begitu banyak kesulitan di dalam hidup sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan di dalam dunia. Kalau kita kembali melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, di dalam Kejadian 1 ayat 31, di sana dikatakan bahwa setelah Allah selesai menciptakan seluruh alam semesta, Tuhan itu menilai ciptaannya sendiri dengan satu kalimat bahwa sesuatu atau segalanya sungguh amat baik adanya. Berarti Bapak Ibu kita melihat di dalam Alkitab ya, bahwa penderitaan, kejahatan, bencana, dan segala hal yang buruk yang terjadi di dalam dunia ini, itu sebenarnya adalah bukan bagian dari awal ciptaan Allah. Lalu dari mana ini muncul di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia, di dalam dunia ini? Nah saudara, ini semua kembali berkaitan dengan satu hal, bahwa Alkitab mencatat di dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh di dalam dosa, itulah awal mula munculnya yang disebut dengan penderitaan. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 3 ayat 16-19, di sana Allah berfirman, ya, berbicara tentang penghukuman, tentang penderitaan, tentang kesusahan yang akan dialami oleh Adam dan keturunannya, termasuk kita semua. Di sana Tuhan mengatakan bahwa semak duri akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Di sana Tuhan juga mengatakan bahwa engkau akan berjeri lelah, berkeluh kesah, menjalani hari-hari di dalam hidupmu. Maka saudara-saudara, inilah awal penderitaan manusia di dalam dunia. Dan sekarang kita melihat dunia begitu banyak kekacauan, begitu banyak kesulitan. Itu awalnya dari peristiwa masuknya dosa di dalam hidup manusia. Di dalam Mazmur 90, di sana ada satu Mazmur yang dituliskan oleh Musa.
Musa di dalam masa tuanya memberikan satu kesimpulan tentang apa itu hidup. Dan di dalam Mazmur 90 ayat ke-10, di sana Musa mengatakan satu kalimat yang menarik. Bahwa masa hidup kami ini 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun, kata Musa. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu, inilah kesimpulan Musa. Saat menjalani masa hidup bertahun-tahun di dalam dunia, dia menyimpulkan hidup manusia itu adalah kebanggaannya, penderitaan, dan kesukaran. Maka tidak heran kita melihat penderitaan itu muncul sebagai bagian dari realitas kehidupan manusia. Sekaligus ini adalah satu penghukuman Allah atas dosa manusia. Bagian ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian yang sangat penting sekali. Bahwa Alkitab mengatakan penderitaan yang ada di dalam dunia ini asalnya atau karena suatu penghukuman dari Allah atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau kita sudah mengerti bagian ini, oh ternyata kejahatan, penderitaan, kesusahan, air mata, semua itu muncul sebagai satu penghukuman Allah, maka saudara, Allah tidak bisa dipersalahkan dengan adanya penderitaan di dalam dunia ini. Banyak orang bertanya-tanya dan mengeluh dan mempersalahkan Allah. Kenapa Allah membiarkan penderitaan ini ada di dalam dunia? Saudara, hari ini kita belajar ya bahwa penderitaan ini adalah satu penghukuman dari Allah kepada manusia yang berdosa. Jadi bukan Allah yang menciptakan penderitaan itu, saudara. Kalau Adam dan Hawa di hari itu di Taman Eden mereka taat kepada Allah, penghukuman itu tidak ada, penderitaan tidak akan terjadi. Tetapi karena mereka telah memberontak kepada Allah, maka konsekuensi penghukuman Allah itu harus terjadi. Dan yang namanya penghukuman selalu bersifat sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka ketika kita melihat realitas di dalam hidup saat ini di tengah-tengah apa yang kita alami beberapa bulan terakhir ini, biarlah kita sebagai anak Tuhan, jangan sekali-kali kita mempersalahkan Allah dengan adanya semua kejadian ini. Kita harus berangkat dari titik pandang Alkitab, Bapak Ibu sekalian, bahwa penghukuman, penderitaan itu karena penghukuman atau akibat dari dosa manusia. Maka prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah bahwa penderitaan itu ternyata di dalam Alkitab tidak bersifat kekal. Artinya apa? Artinya tadi saya mengatakan bahwa di awal penciptaan yang namanya penghukuman, penderitaan itu tidak ada. Itu muncul sebagai akibat dosa. Maka Bapak Ibu, penderitaan itu suatu saat akan berakhir. Bila hukuman itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, maka penderitaan itu pun juga akan berakhir. Maka kita ketika melihat satu penderitaan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, kita jangan berpikir bahwa itu berasal dari kekekalan dan terus akan berada di dalam kekekalan. Alkitab mengatakan pada waktunya nanti, penderitaan di muka bumi ini akan berakhir. Maka ini adalah satu hal yang boleh kita pegang untuk kita mengerti tentang asal-usul penderitaan di muka bumi ini. Jadi kita sekarang memiliki satu pandangan yang lebih tepat bahwa penderitaan muncul di muka bumi ini karena penghukuman dari Allah kepada dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ada pertanyaan kedua yang harus kita jawab ketika kita melihat realitas penderitaan di muka bumi ini. Oke, kita mengerti. Oh, penderitaan itu adalah akibat penghukuman dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi banyak orang juga bertanya, termasuk anak-anak Tuhan, di mana Tuhan, di mana Allah ketika penderitaan itu datang? Bapak Ibu, ini ada satu hal yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang
yang menganut faham ateis, ya, orang-orang ateis, ateisme, yang mengajarkan dan mengatakan bahwa adanya penderitaan di muka bumi ini, itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pernah ketemu orang ateis, ya orang yang tidak percaya Tuhan, mereka seringkali memakai realita atau kenyataan begitu banyak kesusahan, penderitaan, dan mengatakan Tuhanmu itu tidak ada. Kalau Tuhanmu ada, Dia tidak akan membiarkan penderitaan ini. Kalau Tuhan ada, Dia tentu tidak akan membiarkan virus corona ini merajalela di muka bumi. Di mana Tuhan ketika penderitaan itu datang? Bapak Ibu sekalian, benarkah demikian? Benarkah bahwa penderitaan itu menunjukkan Tuhan tidak ada? Hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan dari sudut pandang firman Tuhan. Ternyata kalau kita meneliti di dalam firman Tuhan, Alkitab, Bapak Ibu, yang muncul justru sebaliknya. Artinya apa? Artinya adalah justru penderitaan itu dan segala macam yang terjadi di dalam dunia ini, itu tidak pernah terjadi tanpa kehadiran Allah. Allah itu berdaulat, Allah yang menetapkan, Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan semua peristiwa di muka bumi ini terjadi. Baik itu peristiwa yang menyenangkan, maupun itu satu peristiwa yang menurut kita kurang menyenangkan seperti saat ini. Nah, kita seringkali berpikir ya, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini kalau baik-baik semua itu dari Tuhan. Oh, kalau itu penderitaan, kalau itu bencana, itu bukan dari Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan semua itu terjadi atas kehendak dan rencana Allah. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa bagian firman Tuhan, nanti di PowerPoint akan juga muncul. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat misalkan bencana banjir yang dahsyat, kita berpikir, oh ini cuma gejala alam, ya. Ini suatu gejala alam yang terjadi mungkin karena manusia kurang memelihara lingkungan, suka tebang pohon dan sebagainya, maka semua terjadi banjir dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahkan banjir yang terhebat pun semua di sana ada kehadiran Allah. Kejadian 6 ayat 17. Tuhan dengan sengaja Tuhan berkata, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Jadi Alkitab itu tidak pernah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi di alam ini terjadi secara begitu saja, saudara. Tapi di situ ada campur tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam segala sesuatunya. Bahkan ketika kita melihat bencana kelaparan, kita juga jangan berpikir, oh itu terjadi karena secara alami, karena kekeringan, maka padi atau tanaman-tanaman tidak tumbuh subur, maka terjadilah banyak kelaparan di Afrika dan sebagainya. Ketika kita melihat di dalam Alkitab, Kejadian 41 ayat 27, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, dan Tuhan di sana mengatakan bahwa aku akan mendatangkan kelaparan di muka bumi. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bahwa di dalam segala peristiwa-peristiwa yang nampaknya bencana, buruk, penderitaan, di situ ada kedaulatan Tuhan. Di situ justru terjadi atas rencana Tuhan. Bahkan hal yang paling ekstrim dicatat di dalam Alkitab, kematian Yesus Kristus, itu pun terjadi di dalam rencana dan kehendak Allah. Dalam Kisah Rasul 2, khotbah Petrus di Pentakosta, Petrus mengatakan bahwa Kristus itu diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita melihat bahkan kejahatan manusia yang paling jahat, yaitu menyalibkan anak Allah, membunuh Yesus Kristus, itu pun terjadi di dalam kedaulatan dan kehendak Allah. Ini mengajak kita merenungkannya. Di tengah-tengah penderitaan, dengan segala realita kehidupan ini, ketika orang ateis tanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, Dia tidak akan membiarkan penderitaan ini.
maka Tuhan tidak ada, kata mereka. Hari ini kita harus berkata sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, bahwa penderitaan dan semua hal yang terjadi ini justru menunjukkan kehadiran Allah. Maka hari ini kita juga harus mengerti, ketika kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di muka bumi ini. Tidak ada yang namanya kelalaian Allah. Tidak ada yang namanya Allah itu tidak berdaya. Tidak ada yang namanya Allah itu tidak ada. Di balik semua hal yang nampaknya bencana, di situ Tuhan justru hadir. Yesaya 45 ayat 6 sampai 7, di sana Tuhan mengatakan satu kalimat yang menarik. Aku yang menciptakan terang dan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini di tengah-tengah segala hal yang terjadi, mungkin kita bisa khawatir, kita bisa ketakutan. Masih berapa lama masalah COVID ini akan selesai? Tidak ada yang tahu. Bahkan WHO mengatakan kita harus hidup berdamai, tidak tahu sampai kapan. Segala sesuatunya berubah. Cara kita beribadah, cara kita berbisnis, cara kita berelasi dengan orang. Sekarang kita mungkin jarang melihat orang tersenyum karena semua orang pakai masker. Kita mungkin tak pernah lagi salaman dengan orang karena dilarang. Itulah realita membuat kita begitu banyak kekhawatiran. Tetapi di dalam hal ini, kita jangan meragukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Firman Tuhan justru mengatakan, saudara sekalian, bahwa di dalam segala hal yang terjadi ini, Tuhan mengatakan, akulah yang membuat semuanya ini. Apa yang kita alami beberapa bulan terakhir ini bukan kebetulan. Apa yang kita rasakan ini bukan sesuatu yang terjadi karena Tuhan tidak berdaya. Maka virus merajalela, tidak. Ini semua terjadi di dalam semua kehendak dan rencana Allah. Maka biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki perspektif yang tepat, perspektif yang benar. Ketika kita melihat satu fakta, kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak penderitaan dan kesusahan. Saudara-saudara, ketika kita tahu sekarang, di balik semua penderitaan ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan ciptaannya. Justru Tuhan menyatakan kehadirannya melalui segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Lalu pertanyaan yang ketiga yang mungkin paling membingungkan banyak orang Kristen. Kenapa Tuhan kok membiarkan penderitaan itu? Kalau Tuhan itu hadir, kalau itu terjadi atas kehendak Tuhan, kalau Tuhan itu berdaulat dan berkuasa, mengapa kok dibiarkan terjadi sampai hari ini? Saudara, ketika kita merenungkan hidup ini sudah begitu banyak kesusahan, begitu banyak air mata. Terorisme di mana-mana, bencana alam, peperangan belum selesai. Penyakit AIDS belum ditemukan obatnya. Tuhan berikan satu lagi, virus corona yang sampai sekarang begitu menakutkan. Maka pertanyaannya selalu begitu, saudara. Kenapa kok Tuhan membiarkan penderitaan ini ada di dalam dunia? Kalau Tuhan ambil semua penyakit, kalau Tuhan ambil semua peperangan, Tuhan tiadakan bencana alam di muka bumi, dunia ini kan lebih baik, kita lebih senang menjalani hidup. Kita tidak penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran seperti sekarang ini. Saudara, kita ini bukan Tuhan, ya. Kita ini bukan Tuhan, hingga kita tidak bisa mengatur Tuhan mesti begini, mesti begitu. Maka hari ini saya mengajak kita merenungkan beberapa poin di dalam pertanyaan ketiga ini, Bapak Ibu. Mengapa sih Allah kok membiarkan penderitaan itu tetap ada hingga hari ini? Yang pertama, kita harus mengerti Tuhan bisa memakai penderitaan dan kesulitan untuk membentuk kerohanian, untuk membentuk karakter anak-anaknya. Nah, ini yang harus kita ingat pertama kali.
Bapak Ibu, Tuhan ketika membentuk kerohanian kita, Tuhan itu selalu memakai satu prinsip yang dimana berlaku sepanjang zaman. Dari Alkitab Perjanjian Lama sampai hari ini tidak pernah berubah. Yaitu apa? Tuhan membentuk kerohanian anak-anaknya melalui kesulitan, melalui penderitaan. Saudara, kita ingat tokoh Ayub di dalam Alkitab ya. Bagaimana Ayub ini seorang yang hidup di dalam kelimpahan materi luar biasa. Dia hidup mencintai Tuhan. Saudara, Ayub bukan orang yang tidak cinta Tuhan loh. Ayub dikatakan orang yang cinta Tuhan. Bahkan Tuhan memuji Ayub. Mengatakan kepada iblis, tidak ada orang seperti hambaku Ayub di muka bumi. Tapi Tuhan tetap mengizinkan penderitaan datang di dalam hidupnya. Kesulitan datang di dalam hidupnya. Dengan luar biasa. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk kerohanian Ayub. Menjadikan Ayub orang yang lebih rohani dari sebelumnya. Maka Ayub mengatakan, dulu aku cuma mendengar tentang engkau. Sekarang aku melihat engkau dengan mata kepalaku sendiri. Setelah Ayub melewati penderitaan. Saudara-saudara, Ayub di dalam ketidakmengertiannya, dia menyimpulkan, kalau Tuhan menguji aku di dalam Ayub 23 ayat 10. Kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas murni di hadapannya. Ini ada satu hal yang Tuhan kerjakan bagi anak-anaknya, bagi gerejanya. Saudara tahu, Mazmur-Mazmur Daud yang terindah yang dituliskan di dalam Alkitab kita, itu sebagian besar ditulis ketika Daud di dalam bahaya, Bapak Ibu sekalian. Dia di dalam kesulitan, dia di dalam penderitaan yang luar biasa. Disitulah dia momen mengenal Tuhan lebih dalam dari sebelumnya. Inilah cara Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana membentuk kerohanian kita, membentuk karakter kita, melalui bukan kenikmatan, tetapi melalui kesulitan, melalui armata, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan. Yusuf juga mengalami hal yang sama, bukan? Dia seorang anak yang dimanja oleh bapaknya luar biasa. Dia tidak mengerti apa itu kesulitan. Sampai Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan datang di dalam hidupnya. Baru dia menjadi orang yang dewasa di dalam karakter dan rohaninya. Inilah cara Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka ketika kita sekarang berada di dalam satu situasi yang sulit ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita jangan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kamu di mana? Mengapa semua penderitaan ini Tuhan izinkan? Mengapa sekarang usahaku jadi lesuh? Mengapa pekerjaan sekarang begitu banyak mengalami kesulitan dan sebagainya? Saudara, mungkin inilah cara Tuhan sedang memurnikan iman kita. Inilah cara Tuhan sedang memurnikan gerejanya di tengah zaman ini. Mungkin selama ini gereja terlalu banyak dan terlalu sering mengabaikan Tuhan, menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat, dengan uang. Kita jarang berdoa, kita jarang bergumul, kita jarang membaca Alkitab, kita jarang mencari wajah Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan mulai buka-buka lagi Alkitab, mulai rajin menekuk lututnya berdoa di tengah kesulitan. Dulu banyak orang Kristen datang ke gereja bolong-bolong, dengan sekarang ini mulai rajin ikut streaming, mulai searching di YouTube, mulai mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, inilah cara yang mungkin Tuhan pakai bagi kita saat ini untuk membentuk, untuk memurnikan iman dan kerohanian kita. Maka jangan heran Bapak Ibu, Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan kalimat yang luar biasa. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi orang mau berharap kepada Tuhan, tidak langsung berharap. Tuhan berikan kesengsaraan, kesulitan. Supaya apa? Supaya menimbulkan ketekunan iman. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, daya banting yang kuat. Dan itu baru menimbulkan pengharapan. Nanti di bagian terakhir kita akan bicara pengharapan ini. Nah, inilah hal pertama yang harus kita ingat baik-baik. Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ada di muka bumi? Supaya
kita dibentuk oleh Tuhan. Melalui segala kesulitan itu, kita semakin dimatangkan kerohanian kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan itu ada di dalam dunia hingga hari ini? Nah, kita tahu Allah kita Allah yang berdaulat. Tadi saya mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu karena Tuhan lalai penderitaan atau bencana terjadi. Maka di balik semua penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, Tuhan punya rencana mendatangkan satu kebaikan yang lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Ini adalah kedua yang harus kita ingat baik-baik. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, meskipun nampaknya buruk, saudara harus yakin Tuhan punya rencana yang lebih besar mendatangkan kebaikan daripada penderitaan itu sendiri. Ini nampaknya hal yang sulit kita pahami ya. Masa sih Tuhan mendatangkan kebaikan lebih besar dari penderitaan? Bukankah penderitaan itu sudah begitu dahsyat? Kebaikan apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita dengan adanya begitu macam kesulitan termasuk virus corona pada saat ini? Saudara, mari kita menaruh iman kita kembali kepada firman Tuhan. Jikalau kita percaya Alkitab firman Allah bagi kita, maka kita harus percaya apa yang dikatakan. Saudara lihat bagaimana Tuhan itu memakai Yusuf. Bukan hanya Tuhan itu menggembleng kerohanian Yusuf melalui penderitaan dan kesulitan, Bapak Ibu. Tetapi melalui penderitaan dan kesulitan itu, Allah memakai Yusuf untuk memelihara bangsa Israel dari kelaparan. Yusuf tidak mengerti untuk apa dia harus mengalami semua kesulitan di dalam hidupnya. Dia cuma seorang remaja yang baru bertumbuh jadi pemuda. Dia terlalu banyak dimanja, sekarang mengalami kesulitan 14 tahun, difitnah di penjara. Sampai di dalam Kejadian 50 baru ujung-ujungnya Yusuf mengerti. Oh, Tuhan memberikan penderitaan kepadaku supaya aku bisa dipakai olehnya untuk memelihara bangsa Israel dari kelaparan. Saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik semua peristiwa yang terjadi ini, kita tidak tahu. Tetapi kita harus menaruh iman kita. Tuhan tidak ada maksud yang jahat di balik semua rencananya. Saudara-saudara, kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka tidak ada kebaikan yang lebih besar, tidak ada manfaat, tidak ada faedah yang kita terima dari anugerah Allah. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu kejahatan manusia yang luar biasa. Kristus menderita dengan luar biasa. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Satu penderitaan yang tidak bisa kita pahami. Tetapi ingat prinsip nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian. Di balik semua yang nampaknya bencana, di balik semua yang nampaknya kesalahan, penderitaan, Tuhan mampu mendatangkan kebaikan yang lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Kalau Kristus tidak disalib, hari ini engkau dan saya tidak diselamatkan, Bapak Ibu sekalian. Kristus harus mengalami penderitaan itu, supaya Tuhan bisa mendatangkan satu berkat yang lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, dia mengatakan kalimat yang menarik. Satu kalimat yang agak kontroversial, tetapi sesuatu yang betul adanya. Agustinus mengatakan, Allah menilai lebih baik sesuatu hal yang baik muncul dari sesuatu yang jahat, daripada tidak ada kejahatan sama sekali. Allah menilai lebih baik muncul sesuatu hal yang baik dari sesuatu yang jahat, daripada tidak ada kejahatan sama sekali. Kita harus pegang prinsip ini, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 oleh Rasul Paulus. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka ketika kita berada sekarang di dalam satu situasi yang tidak menyenangkan ini, kita harus ingat,
Ini terjadi semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang lebih besar di balik semua hal yang nampaknya buruk ini. Apa itu? Kita tidak tahu. Mungkin melalui semua ini, Tuhan sedang mengerjakan kebangunan rohani bagi gerejanya, bagi engkau dan saya, bagi umat Tuhan di seluruh muka bumi. Nah saudara, yang ketiga, apa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab? Mengapa Allah membiarkan penderitaan itu tetap ada di dalam dunia? Saudara-saudara, Tuhan membiarkan penderitaan ada di dalam dunia ini untuk menimbulkan satu pengharapan yang lebih baik di dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Artinya penderitaan itu mengingatkan bahwa dunia ini memang bukan kediaman kita, Bapak Ibu sekalian. Dunia ini bukan final destination atau tempat terakhir kita. Kita ini cuma transit di dalam dunia ini. Maka penderitaan ini menjadi satu pengingat. Rumahmu bukan di sini loh. Ini tempat atau sesuatu tempat tinggal yang tidak nyaman untuk kamu tinggali. Penuh air mata, penuh penderitaan, penuh kesulitan. Tuhan Yesus di dalam Lukas 15 memberikan satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang kurang ajar meminta warisan dari orang tuanya. Warisan itu dihabiskan, lalu dia jatuh miskin. Dia hidup bersama dengan babi. Tidur sama babi, makan sama babi, bermain dia sama babi. Maka di tengah-tengah penderitaan itu, Bapak Ibu sekalian, dia ingat, ngapain saya kok di sini? Ini babi bukan saudara saya loh. Di rumah bapakku di situ ada banyak pelayan yang siap melayani aku. Di rumah bapakku di situ banyak makanan yang enak. Ada banyak fasilitas. Ngapain saya ada di tempat seperti ini? Ini bukan tempat tinggalku. Saudara, ketika anak yang hilang itu sadar, dia bukan harus tinggal di tempat itu. Dia bangun, dia cari dan pulang ke rumah bapaknya. Maka perumpamaan ini juga berlaku bagi kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Penderitaan Tuhan sengaja tidak ambil dari kehidupan manusia di dalam dunia. Supaya mengingatkan bagi anak-anak Tuhan, ini bukan tempat kita yang terakhir. Saudara, penderitaan itu membuat kita merindukan langit dan bumi yang baru. Di dalam Wahyu 21, penghujung dari Alkitab kita, di sana Yohanes berkata bahwa nanti akan turun Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, di mana di situ tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Jadi saudara, penderitaan itu bukan kekal, saudara. Penderitaan itu suatu saat akan berakhir, karena Kristus sudah menyelesaikan dan menebus kita, hukuman kita di atas kayu salib. Maka ketika penghukuman itu sudah ditebus, sudah dibayar oleh Kristus, maka konsekuensi dari penghukuman itu yaitu penderitaan juga akan berakhir. Penderitaan di muka bumi sementara, suatu saat akan lenyap pada waktu Kristus datang kedua kali, dan kita akan masuk di dalam langit dan bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi virus corona, tidak ada lagi banjir, perang, dan sebagainya. Yang ada sukacita bertemu dengan Tuhan. Maka ini memberikan kepada kita satu penghiburan dan kekuatan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita selalu menengadah ke atas. Penderitaan membuat kita melihat kepada kekekalan. Penderitaan membuat kita merindukan pengharapan yang lebih baik di langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh manusia di dalam zaman ini, termasuk mungkin di antara kita. Dari mana asal penderitaan itu muncul? Di mana Tuhan ketika penderitaan itu datang? Dan mengapa Tuhan kok membiarkan penderitaan di muka bumi ini? Nah, kita sudah melihat secara singkat dari kacamata kebenaran firman Tuhan, dan biarlah di dalam renungan ini saudara, kita kembali diteguhkan. Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang diperbuatnya.
Saya ingin menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan Yesaya 41 ayat ke-10, di mana Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali memberikan kepada kita satu semangat untuk menjalani kehidupan kita. Di tengah-tengah segala kesulitan dan penderitaan, ingat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umat-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Hari ini kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini secara kebetulan. Termasuk apa yang sedang menimpa di tengah-tengah dunia saat ini. Tuhan, kami merasa tidak nyaman dengan semua yang terjadi. Kami merasa hidup di dalam kekhawatiran. Kami merasa hidup di dalam ketakutan. Tetapi Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Semuanya terjadi atas maksud dan rencana Tuhan yang lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan rasa khawatir kami, ketakutan kami, hari depan kami ke dalam tangan-Mu sendiri. Kami mau belajar menaruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan yang menopang kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan akan kerohanian kami. Biarlah kami terus belajar untuk menengadah, melihat, berharap kepada Engkau di dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.